34 itu hak warga negara yang dilindungi oleh negara. HAM, biarpun orang asing yang ada di Indonesia, tapi dia bukan warga negara di sini. Tapi kalau ada pelanggaran HAM itu masih bisa. Tapi kalau hak warga negara dia nggak dapat. Ya, kalau HAM itu seluruh dunia sifatnya universal. Tapi hak warga negara itu adalah sifatnya di mana kita berada, maka negara itu harus melindungi kita. Kalau di situ kita sebagai anggota sebuah negara, paham tidak? Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Nggak ada. Paham ya? Jadi kalau kamu anggota sebuah suatu negara, maka kamu punya hak mendapat kewarganegaraan. Asas apa kemarin namanya Isoli, Sengunis, masih ingat nggak? Ingat itu kelas 10. Baca lagi kalau lupa. Nih, siapa nih yang mau nilai? Cepetan. Ya, Bu. Silakan. Muhammad Aditya, iya silakan. Ya, Bu. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Nih, kenapa saya minta kamu yang baca bukan ibu? Artinya kalau kamu baca tinggal di kepala kamu perhatikan tinggal di kepala kamu dan kamu ingat. Kalau ibu yang baca, ibu juga nanti yang pintar. Jadi ini dapat nilai ya, dapat nilai untuk keterampilan, nilai tambahan buat kemana-mana ya. Jadi tadi udah paham ya, hak asasi itu sifatnya apa tadi? Universal. Universal. Apa sih artinya universal? Apa sih artinya universal? Tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang ya? Iya, artian universal itu apa? Universal itu apa artinya, Rehan? Universal artinya mendunia ya. Jadi kalau kamu umpamanya pergi ke negara mana, terus hak asasi kamu dilanggar, itu bisa diajukan. Tapi hak warga negara, kamu di sana tidak dapat pekerjaan, itu nggak bisa. Ya, jadi sifatnya universal, tidak tergantung dengan status kewarganegaraan. Paham ya? Berbeda dengan hak ya. Hak dengan HAM beda nggak? Beda. Oke, biar cepat ya. Atau ada yang mau bertanya? Tidak. Coba. Hak, siapa yang mau baca nih? Wade. Cepetan Wade. Hak warga negara sesuai UUD 1945, Pasal 26 ayat 1 dan 2. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Nih, perhatikan. Pasal 26. Apabila kamu mulai dari nenek, kakek, orang tua tidak pernah menerima kewarganegaraan negara lain, maka kamu sebagai orang Indonesia otomatis dapat menjadi warga negara Indonesia. Hak untuk memperoleh kewarganegaraan nggak perlu mengurus. Seperti yang pernah kita bahas di kelas 10. Ada hak opsi, ada hak repudiasi seperti itu. Jadi kita sudah mendapat langsung hak kewarganegaraan dan kamu punya KTP ketika kamu sudah berumur 17 tahun. Ya. Lanjut, Pak Ode. 2. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Paham nggak maksudnya? Beri contoh. Paham nggak maksudnya, Ode? Beri contoh. Biar nilainya nambah. Cepetan. Paham nggak maksudnya pasal 27? Segala warga negara, setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum. Beri contoh sedikit aja. Ode. Atau yang lain deh. Iya, Aditya menjelaskan. Kalau kayak misalnya pejabat, terus dia melakukan kesalahan, itu hukumannya harus sama kayak warga biasa. Betul, seperti itu. Apakah dia warga negara biasa? Apakah dia pejabat? Apakah dia apa statusnya? Orang kaya, orang miskin, orang apa? Di mata hukum sama. Jangan lupa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah negara hukum.
Kekuasaan tertinggi berada pada hukum. Jadi bukan pada presiden. Kalau presiden salah, presiden bisa diimpeachment. Jangan salah-salah. Indonesia presidennya mulai dari Soekarno itu dipecat oleh rakyat. Soeharto dipecat oleh rakyat. Gus Dur dipecat oleh rakyat. Jadi jangan salah-salah. Karena Indonesia adalah negara hukum. Siapapun dia, kalau dia tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka bisa dibawa, diproses ke pengadilan. Pengadilannya di kelas 11 sepertinya kita udah belajar, tapi karena kita mungkin nggak sampai pikiran kami sini. Pengadilan pertama adalah kabupaten kota, pengadilan negeri. Di pengadilan negeri tidak sesuai, maka bawa ke pengadilan tinggi, banding. Di pengadilan tinggi, banding di ibu kota provinsi tidak juga menyelesaikan masalahnya. Maka kita bisa kasasi. Di mana itu kasasi? Di mana itu kasasi? Siapa yang tahu? Nih, pengadilan negeri kalah. Saya mau lanjut lagi nih, banding. Di Bandung kalau Jawa Barat. Dari Bandung masih juga kalah, nggak sesuai. Tapi kita merasa dicurangi juga. Kemana kasus kita dibawa? Dina Amalia, kemana Dina dibawa? Gak enak banget kita nggak ketemu dulu ya. Harusnya di pelajaran ini kita itu praktek maju ke depan, bikin pengadilan. Kemana dibawa setelah pengadilan tinggi? Siapa yang tahu? Ke Mahkamah Agung ya, Bu. Ke Mahkamah Agung. Siapa tuh yang jawab? Adilio, Bu, Adilio. Oh, alhamdulillah. Ke Fajar. Namanya kasasi. Setiap kamu menjawab, setiap kamu bertambah, Ibu kasih checklist. Itu tambahan nilai buat kamu ya. Alhamdulillah. Iya, tambahan nilai. Ibu ganti PowerPoint-nya. Ini udah dibahas, pengertian hak, udah. Pasal 26 tadi udah kan? Udah belum? Hak itu ada dari pasal 26 sampai 34. 27 udah. 27 ayat 2 udah. 27 ayat 3 belum? Ayat 2 apa tadi? Udah belum tadi ya? Oh, ini belum tadi. Secara khusus belum. Siapa yang mau baca cepetan? Mau nilai enggak? Cepetan. Siapa aja? Adinda. Siapa? Adinda. Adinda, silakan Adinda. Pasal berapa tadi? Ini, baca. Ini masih pasal 27 ayat 1. Iya, tapi ini ayat 2-nya, Say. Ayat 1-nya udah. Nama ayat 2-nya mana, Bu? Ini. Mana belum? Bu. Ayat 1, Bu. Ayat Nggak bisa dibaca ya? Itu masih ayat 1. Ganti, Bu. Ganti, Bu. Belum diganti sama Ibu. Gaji. Sabar, Sabirun. Tunggu ya. Nopal. Jadi ngapal. Tunggu ya. Yang berubah di Ibu doang. Kenapa, Bing? Nah, padahal di Ibu udah kelihatan. Di kamu nggak kelihatan. Ada nggak, Bu? Sebentar. Tapi saya catat, Bu. Hah? Tapi saya ada di catatannya. Kamu udah lihat yang di itu? Di catatan. Yang kan ada PPT 2 tuh. Ya, saya ada nih pasal 27. Oke, cepetan. Sabar, Bu.
Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Benar. Penghidupan yang layak. Berarti kamu perhatikan di Indonesia ini, ada enggak warga negara tidak punya pekerjaan? Ada. Ada. Terus banyak banget ya. Terus gimana itu? Harusnya negara udah nyatat belum semuanya? Dah. Kita ke ayat 3 nih. Ayat 3. Siapa yang bisa ayat 3? Cepetan. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Raihan Akmal. Saya, Bu. Siapa? Pasal 27 ayat Ayat 3 3, iya. menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Coba, ini siapa tadi? Biar dapat nilai ini, nggak ada, belum ibu catat. Siapa tadi? Raihan. Raihan, oke Raihan. Ulangi Raihan. Pasal 27 ayat 3 menyatakan Ya. setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Raihan, kamu IPA berapa nih? IPA 1. IPA 1, oke. Setiap warga negara berhak ikut upacara bendera, itu juga udah belajar PPKN. Kenapa belajar PPKN masuk bela negara? Karena di situ menjelaskan tentang kenegaraan, menjelaskan tentang cinta tanah air. Cinta tanah air. Apa itu nasionalisme? Artinya nasionalisme? Cinta. Apa? Arti nasionalisme apa? Paham? Cinta tanah air, Bu. Siapa itu tadi? Oh, Nisirina. Jadi nasionalisme itu adalah pihak paham cinta tanah air. Tapi tidak cukup dengan cinta tanah air saja. Kenzo, buka kameranya, Pajar, Nisrina. Cinta tanah air berlebih-lebihan, nasionalisme berlebih-lebihan akan melahirkan yang disebut dengan patriotisme. Apa beda patriotisme dengan nasionalisme? Beda. Ya, bedanya apa? Siapa? Mau nilai nggak? Cepetan. Apa beda nasionalisme dengan? Patriotisme itu rela berkorban. Sinta Jessica, ulangi Sinta Jessica. Kalau patriotisme itu rela berkorban. Kalau patriotisme itu adalah cinta kepada tanah air dengan rela berkorban jiwa dan raga. Jadi kalau negara membutuhkan, nih udah mau nikah nih, udah tinggalkan janur kuning, pernikahan dengan pergi ke medan perang. Ya seperti itu ya, nggak diam di rumah, Robi diam di rumah, nggak pergi berjuang, nggak ada itu. Itu adalah patriotis. Nasionalisme nggak cukup tinggal di sebuah negara cuma dengan rasa cinta tanah air doang, nggak cukup. Aku cinta terhadap bangsa Indonesia, tapi nggak mau rela berkorban, nggak punya jiwa patriotis, ya bisa. Patriotisme apabila berlebih-lebihan, maka akan melahirkan chauvinisme. Tapi ini tidak bagus. Chauvinisme ini tidak bagus. Nggak usah berlebih-lebihan kita terhadap tanah air Indonesia. Karena kalau chauvinisme itu nanti akan menimbulkan seperti Jerman. Akan menganggap negara yang lain tidak benar. Cuma negara dia yang paling benar seperti itu. Jerman itu dia nggak suka belajar bahasa Inggris. Menurut dia bahasa dia yang paling bagus seperti itu. Maka kamu juga kalau pergi ke Jerman, kamu harus paham bahasa Jerman. Jadi yang kedua tadi patriotisme, yang kedua adalah yang pertama adalah nasionalisme. Upaya bela negara ini harus dilakukan. Wajib setiap warga negara berhak, punya hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib ya, nggak bisa dibilang. Kalau wajib itu apa? Kalau ditinggalkan berdosa di dalam sholat ya. Anissa diam aja. Selanjutnya.